Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sariatun Hasanah dengan NIM E1B02410148 dari kelas 3F dengan mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum pidana dan kriminologi. Jangan lupa disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan urgensi hukum pidana dan kriminologi. Urgensi hukum pidana. Yang pertama, menjadi dasar hukum atau menjadi dasar penegak hukum. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keadilan. Hukum pidana mencegah seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, memberikan efek jera agar pelaku tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Yang keempat, melindungi masyarakat. Artinya itu, melindungi masyarakat dari ancaman atau bahaya tindak pidana. Selanjutnya, urgensi kriminologi. Yang pertama, memahami penyebab kejahatan. Yang kedua, mengetahui karakter pelaku dan korban. Yang ketiga, menjadi dasar bagi kebijakan kriminal. Dan yang keempat, membangun sistem peradilan pidana yang lebih efektif. Jadi, hukum pidana dan kriminologi sama-sama penting untuk dipelajari, karena hukum pidana itu menjaga ketertiban dan keadilan melalui sanksi, sedangkan kriminologi membantu mencari akar masalah dari tindak kejahatan. Jadi, keduanya sama-sama penting untuk dipelajari, karena keduanya membantu berpikir kritis dan menjadi dasar ilmu. Selanjutnya, adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada 4. Yang pertama, profesional, yaitu kemampuan seorang guru dalam menguasai materi pembelajaran secara lebih mendalam. Yang kedua, pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar agar peserta didik memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, ada kepribadian, sikap dan perilaku seorang guru harus mencerminkan keteladanan. Dan yang terakhir itu, yang keempat, yaitu sosial. Artinya itu, kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, masyarakat, serta orang tua. Selanjutnya, urgensi pembelajaran PPKN di sekolah. SMP tentang norma. Siswa diajarkan mengenal norma-norma hukum, sosial, moral sebagai pedoman sosial. SMA tentang norma. Siswa diajarkan mengenai sistem hukum, perundang-undangan, dan keadilan. Baik, di sini saya akan membahas materi kedua tentang konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Apakah kalian tahu perbedaan pidana dan hukum pidana? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Pidana adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dikenai sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan kriminologi adalah ilmu yang pelajari tentang kejahatan, baik sebagai fenomena sosial, individu, termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Jadi, hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama menyangkut tentang kejahatan, yang dimana hukum pidana lebih berfokus pada perbuatan apa saja yang dilarang dan apa hukumannya, sedangkan kriminologi itu lebih berfokus pada pelaku dan korban. Selanjutnya, adapun tujuan dalam hukum pidana dan kriminologi, yang pertama itu ada keadilan, artinya itu pelaku dan korban mendapatkan haknya secara seimbang. Yang kedua, kepastian hukum, menjamin bahwa semua orang diperlakukan dengan sama di depan hukum. Dan yang ketiga, bermanfaat, agar hukum bermanfaat bagi semua orang masyarakat, bukan hanya sekedar menghukum. Fungsi hukum pidana dan kriminologi yaitu sebagai social control dan sebagai social engineering. Adapun sifat dari hukum pidana dan kriminologi yaitu bersifat publik, karena hukum pidana menyangkut kepentingan umum yang dijalankan oleh negara, bukan individu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hukum pidana. Berdasarkan bentuk, ada tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan sumber, ada umum dan ada khusus. Berdasarkan isi, ada material dan formil. Dan yang terakhir itu berdasarkan tempat berlaku, yaitu nasional, internasional, dan lokal. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi ketiga tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, masa kerajaan atau prakolonial. Di sini, masyarakat masih menggunakan hukum aturan adat sebagai aturan. Yang kedua, masa kolonial Belanda. Diberlakukan Wetboek atau KUHP versi Belanda. Yang ketiga, pasca kemerdekaan. Masyarakat masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda sambil menyusun hukum pidana sendiri, yang kemudian disahkan pada tanggal 6 Desember
2022. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi keempat tentang asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas, artinya itu tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang. Yang kedua, asas teritorial, hukum berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas nasional aktif, yang dimana hukum berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak kejahatan di luar negeri. Nasional pasif, artinya itu warga negara Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar negeri dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang kelima itu asas universal, yaitu hukum berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak kejahatan yang diakui di dunia seperti terorisme. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi kelima tentang jenis-jenis perbuatan pidana. Yang pertama itu berdasarkan unsur nilai, ada delik niat dan ada delik tanpa niat. Yang kedua, berdasarkan menurut beratnya, ada pelanggaran dan ada kejahatan. Yang ketiga, berdasarkan segi penuntut, ada delik aduan dan ada delik biasa. Yang keempat, berdasarkan berat ringannya, ada delus dan culpa. Yang kelima, berdasarkan waktu, ada seketika, berkelanjutan, dan berkala. Yang keenam, berdasarkan cara dilakukan, ada delik aktif dan ada delik pasif. Dan yang terakhir itu, yang nomor 7, ada dari sisi korban, yaitu delik individualis dan delik kolektif. Baik, di sini saya akan membahas materi keenam tentang proses penanganan kasus pidana. Kepolisian sebagai penyidik dan penyelidikan. Kejaksaan memberikan tuntutan. Pengadilan memberikan keputusan. Dan yang terakhir itu lembaga kemasyarakatan tempat mereka dihukum. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi ketujuh tentang upaya pencegahan tindak pidana. Preventif, penindakan atau pencegahan sebelum terjadi. Represif, penindakan atau pencegahan sesudah terjadi. Penal, menggunakan hukum pidana. Dan non-penal menggunakan melalui pendidikan, pembinaan, dan perbaikan sosial. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 tentang tantangan pencegahan dalam tindak pidana. Di era revolusi digital, berbagai macam kejahatan seperti penipuan lewat WA atau SMS, penyebaran konten palsu, pencurian data pribadi, dan pelecehan seksual daring yang semakin meningkat. Tantangan utama dalam pencegahannya adalah rendahnya atau minimnya literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap forensik digital, serta mudahnya bukti digital itu dihapus. Nah, untuk mengatasi hal ini, perlu peningkatan edukasi terkait literasi digital agar masyarakat lebih waspada ke depannya, serta penguatan pelindungan terhadap data pribadi oleh perusahaan dan pemerintahan. Aparat penegak hukum juga harus dilatih terkait dengan literasi digital agar data dapat dikumpulkan dengan cara yang sah. A few moments later. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.